Pemirsa, Partai Nasdem menggelar apel siaga pemenangan Partai Nasdem Jawa Timur. Apel siaga pemenangan Partai Nasdem dihadiri calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pengarahan langsung kepada para kader. Kita ikuti arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Dan nilai kebangsaan itu. Tantangan bangsa yang begitu kompleks memang tidak bisa dihadapin oleh satu kelompok, oleh satu golongan, oleh satu institusi partai politik. Tapi kita harus merajut semangat kekitaan, kekompakan daripada seluruh anak bangsa yang mampu untuk membangkitkan kesadaran kita bersama bahwasanya musuh besar bangsa ini sebagai musuh kita bersama adalah kemiskinan dan kebodohan. Inilah musuh besar kita. Musuh besar kita bukan di antara kita dengan kita, dengan perbedaan antara suku, agama, dan isu-isu negatif yang satu sama lain kita pergunakan, baik itu di bawah maupun di dalam kesadaran yang ada pada diri kita. Tapi sekali lagi, jangan biarkan musuh besar kita selalu berada di depan kita, kebodohan dan kemiskinan. Maka itulah intinya kenapa posisi dan peran motivasi diri kalian semuanya, para kader Partai Nasdem ini. Partai ini didirikan adalah untuk lebih memperkuat sistem values nilai kebangsaan tadi. Nasdem harus menjadi benteng pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus bisa kita pahamin dan menjadi rohnya perjuangan kita. Maka untuk itulah kita menyadari dalam proses kehidupan kebangsaan kita pada hari ini, betapa jalannya administrasi roda pemerintahan belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan sepenuhnya. Belum mampu mengoptimalkan posisi dan peran administratif roda pemerintahan sebagaimana yang kita harapkan. Pemerintahan roda administratif berjalan dengan berhadapan atas kendala-kendala yang ada di depan mata kita bersama. Dan kendala yang paling utama adalah dengan hadirnya sejumlah peraturan produk perundang-undangan yang kita miliki. Baik itu inisiatif undang-undang yang dibuat oleh DPR RI maupun bersama dengan para eksekutif. Tapi nyata-nyata produk perundang-undangan itu bukan mampu membuat administratif roda pemerintahan kita berdiri dengan tegak dan bergerak secara cepat dan optimal, tapi terhambat atas kendala produk perundang-undangan itu. Ini masalah yang paling utama dan mendasar. Padahal amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 jelas memberikan penegasan kepada kita sebagai satu bangsa bahwa sistem pemerintahan kita ini adalah sistem presidensial. Sistem presidensial. Penguatan pemerintahan memang diperlukan. Maka untuk itulah kita berjuang keras pada pemilunya akan datang. Untuk dua hal utama. Satu, menangnya atau kembalinya Presiden Jokowi yang sekarang menjadi calon presiden untuk pemilu 2019 yang akan datang terpilih kembali. Tentu bolehlah kita berharap Nasdem naik peringkat kelasnya. Boleh itu.
Tapi yang paling pokok yang nomor satu tadi, benar Bung Ipong, tidak ada gunanya Nasdem menambah kursi 3 kali kelipatan dari apa yang kita miliki hari ini, kalau presiden kita bukan Jokowi dari hasil pemilu yang akan datang. Tidak ada gunanya itu. Kita mau Jokowi terpilih, kita mau besar, dan untuk itu saya katakan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, kerja besar akan segera kita mulai. Kerja besar akan kita segera mulai. Untuk apa? Untuk melakukan restorasi presidensial. Melakukan restorasi presidensial, saudaraku. Restorasi sistem presidensial ini kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan? Kita mau bangsa ini tidak terlalu banyak buang energi percuma. Kita mau bahwa muara seluruh akhir kebijakan dan keputusan ada di meja presiden. Kita tidak mau melihat ada pasukan yang kena tangkap, diambil, apalagi kalau presidennya tidak bisa buat apa-apa. Ini perjuangan kita di negeri ini. Kita mau membangun kembali pemerintahan yang lebih optimal ke depan. Dan kalau kalian tanya kepada saya, apakah itu mungkin? Jawab sendiri, apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin? Mungkin. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Untuk itulah Nasdem harus menjadi martir daripada gerakan perubahan bagi kemajuan bangsa ini. Kita mau perjalanan kehidupan kebangsaan kita bergerak lebih dinamis. Kita cinta pada demokrasi. Kita ingin menjaga rohnya demokrasi. Tapi kita tidak mau demokrasi yang menghambat kemajuan, mengantarkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi kemajuan bangsa ini, saudaraku semuanya. Tidak ada artinya sebuah sistem demokrasi yang kita miliki, tapi kita tidak bisa bergerak maju untuk menghantarkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nonsen itu. Nonsen itu. Maka tidak ada salah kalau memang Pak Jokowi pernah menyatakan di tengah-tengah perjuangan kita membangun bangsa ini, ada politisi yang tangguh, ada politisi dengan hati, ada politisi dengan komitmen dan konsistensi ucapan dan perbuatannya, tapi juga ada politisi sontoloyo. Apa yang salah dengan itu? Nasdem menyatakan benar itu Bapak Presiden. Benar sekali itu. Ya, dunia ini tidak ada siapapun yang perfect. Tidak ada semua orang-orang bijak, orang-orang yang membawa nilai-nilai kebijakan, kebajikan. Dunia tidak memberikan itu sebagai satu-satunya pilihan. Kita hidup di antara pilihan-pilihan. Antara matahari yang terbit di ufuk timur dan dalam proses mengantarkan dia tenggelam di ufuk barat sana. Itulah kehidupan kita. Insya Allah kita mencari titik tengahnya adalah harmoni. Dan pikiran-pikiran partai ini adalah pikiran-pikiran yang progresif dan moderat untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Maka kepada kalian semuanya, saya sitir kembali apa yang pernah diingatkan oleh Bung Karno, tokoh proklamator bangsa kita. Bung Karno menyatakan, perjuanganku lebih mudah melawan penjajah. Lebih mudah. Tapi perjuangan kalian akan jauh lebih susah melawan bangsamu sendiri. Kita sekarang menghadapi realita, fakta, kondisi objektif, situasional di dalam tubuh bangsa kita. Kita bukan berhadapan dengan IMF semata-mata, World Bank, negara-negara baru, negara-negara superior dan sebagainya.
tapi kita berhadapan dengan bangsa kita sendiri hari ini.